Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa, 21 September 2021. Judul renungan, Agenda Pribadi. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai 25. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar," dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Salah satu kisah miris dalam Alkitab adalah kisah Simon, penyihir dari Samaria. Ia semula terkenal karena sihirnya. Namun setelah mendengar berita Injil yang disampaikan Filipus kepada orang-orang Samaria, ia tertarik dengan berita yang disampaikan itu. Dia menjadi percaya dan dibaptis. Ayat 13. Kemudian, rasul-rasul di Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes untuk memperkenalkan karunia Roh Allah kepada orang-orang Samaria itu. Orang-orang Samaria itu belum beroleh kebenaran akan kuasa Roh Kudus, karena baptisan hanya memperkenalkan nama Yesus Kristus. Ayat 15. Setelah melihat kuasa Allah yang dinyatakan oleh para rasul,
Simon sangat takjub. Simon berpikir dengan uang yang dimilikinya, ia dapat menerima kuasa Roh Kudus. Petrus dengan keras menyatakan, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Ayat 20. Simon ternyata masih menyimpan agenda pribadi dengan hati yang tidak lurus kepada Allah. Ayat 21. Simon ingin memperoleh kuasa itu untuk menjadi terkenal sama seperti dirinya pada waktu sebelum percaya dan menerima baptisan. Tidak aneh jika Petrus menegur dengan keras permintaan Simon ini. Motivasinya untuk menyatakan kuasa Allah didasarkan oleh uang dan memanfaatkan itu untuk mendemonstrasikan kehebatannya. Sikap hati dalam memberitakan Injil adalah hal yang penting. Banyak orang Kristen karena ketertarikan kepada mujizat dan pernyataan-pernyataan tertentu mendorong dirinya untuk memberitakan Injil. Padahal itu hanya kedok untuk agenda pribadinya. Agenda pribadi ingin menjadi terkenal, mendapatkan kekayaan, atau memperoleh jabatan. Itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Injil seharusnya diberitakan dengan hati ingin memperkenalkan Kristus dan kebenaran firman-Nya. Kuasa Roh Kudus yang terjadi dalam pelayanan seharusnya membawa setiap orang hanya berfokus kepada Allah. Itu adalah tujuan dari setiap penyataan dan karunia yang ada. Marilah kita meneladani para rasul. Satu-satunya tujuan mereka yang memberitakan Injil adalah hanya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya berpusat kepada Kristus, tidak yang lain. Ciri seorang yang memiliki agenda pribadi adalah tidak tertarik memberitakan Injil jika tanpa ada keuntungan pribadi. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.